Sobat Uki, kembali lagi di Uki Podcast. Kali ini aku Sifra dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 akan menemani teman-teman semua di beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas mengenai NUDC. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku akan sedikit jelasin tentang NUDC itu sendiri. NUDC merupakan lomba, salah satu lomba di Indonesia yang sangat bergengsi, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan bekerja sama dengan BPTI, Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, di Indonesia yang mengikuti kegiatan ini adalah Universitas Kristen Indonesia itu sendiri. Nah, karena itu kita sudah mengundang 3 narasumber yang sangat luar biasa berprestasi, langsung dari mahasiswi dan mahasiswa UKI. Halo, nama aku Ramazan Bayram Sofiano. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dari angkatan 2021, dan di kompetisi NUDC ini aku berperan sebagai debater atau pendebat. Halo Kak, halo semuanya, nama saya Francisca Anastasia Utabarat. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 22, dan di kompetisi NUDC sama seperti Bang Rama, saya sebagai debater. Halo semua, nama aku Adelvinian Beldona, aku dari Fakultas Hukum juga, angkatan 2021. Di perlombaan NUDC pada kali ini, aku berperan sebagai N1 Adjudicator atau juri putusan. Oke, nah teman-teman kita sudah perkenalan. Selanjutnya kita akan membahas dan mengulik lebih dalam lagi nih terkait NUDC. Sebelumnya kalian udah pernah saling kenal satu sama lain atau sudah kenalnya di NUDC itu sendiri? Coba, saya. Boleh. Oke, baik. Sebelumnya kita udah kenal dari lama. Kita itu kenalnya sendiri pun itu sebenarnya dari UKM kita, yaitu UKI Debating Union. UKI Debating Union itu sendiri merupakan UKM debat yang ada di UKI, yang merupakan yang membuat NUDC ini sebagai salah satu proker tahunan kita. Nah, kebetulan pada tahun ini memang kita bertiga ini yang diutus oleh UKM kami untuk maju sebagai peserta di NUDC ini. Seperti itu. Oke, untuk lombanya sendiri Rama ya, ini aku nanya Rama, itu kapan kalian mengikuti lomba ini? Untuk lomba ini ada 2 tahapan. Pertama di seleksi wilayah, waktu itu seleksi wilayahnya di bulan Mei, dilakukan secara online, debat secara online, lalu kita lakukan itu di kampus. Dan karena alhamdulillah kita lolos ke 10 besar, oleh karena itu kita lanjut ke nasional di tanggal 5 sampai 12 Juni di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten sebagai tuan rumah NUDC tahun ini. Wah, luar biasa ya. Nah, sebelumnya nih, kita lupa kasih selamat nih teman-teman untuk ketiga mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Sebelumnya aku mau ucapin selamat yang luar biasa buat kalian. Kasih Fra. Luar biasa kalian membawa bangga nama UKI ya tentunya. Nah, selanjutnya nih, terkait NUDC sendiri itu bagaimana proses lombanya? Mungkin dari saya ya, tadi setelah Bang Rama juga udah ceritain, kita harus ngelewatin tahap regional dulu atau seleksi wilayah. Kalau misalnya udah lolos, nanti biasanya ada pendaftaran ulang. Nanti dari pendaftaran ulang baru nanti kita bareng-bareng ke Banten untuk mengikuti NUDC-nya. Nah, kompetisinya ini sangat unik karena ini baru yang pertama kali offline ya, kalau nggak salah udah beberapa tahun kita online. Jadi ada banyak culture shock-nya pas kita datang. Jadi kayak beberapa masalah yang mungkin yang kita hadapi itu kalau misalnya lagi mikirin tentang argumen itu kita harus jalan. Karena kampus di Banten, kampus di Tirtayasanya itu sangat gede gitu. Jadi dari satu ruangan ke ruangan lain itu kita harus jalan. Jadi beneran bawa papan tulis terus kita sambil berdiskusi untuk membuat argumennya gitu. Jadi mungkin itu yang proses perlombaan yang sangat unik karena udah lama nggak dilakukan secara offline gitu. Jadi tapi seru ya, maksudnya pelaksanaan lombanya itu berjalan dengan lancar, puji Tuhan, dari awal 7 hari itu. 7 hari. Banten. Iya, betul. Effortnya ya. Iya, usahanya. Luar biasa sekali. Nah, untuk seputar prestasi debat ini di NUDC bagaimana untuk UKM Untuk kalian? UKM kita tahun ini untuk kita berdua, aku sama Siska, itu kemarin debatnya sampai babak quarter final atau bisa dibilang itu top 16. Dan untungnya juga kita mendapatkan Best Speaker Awards atau pembicara terbaik di kategori novice. Itu kita, kalau aku dapat yang peringkat pertama,
Kalau Siska dapat peringkat kelima, namun keduanya kita dapat medali emas. Gitu. Kalau Dona sendiri kayak gimana? Gimana? Penjelasannya susah karena beda ya sama debater sendiri. Jadi emang aku berhasil masuk break nasional, dimana kalau kita ini punya peraturan kalau dari NUDC ketika di regional meskipun adjudicator N1-nya tidak berhasil break nasional, mereka akan tetap ikut maju ke nasional. Tapi aku sendiri berhasil untuk bawa nama UKI untuk break nasional. Jadi aku ibarat kata nggak perlu harus bergantung pada debaternya sendiri. Mohon maaf. Iya, jadi udah ada saya prestasinya independen. juga. Karena Saya kalau ini juri sama independen, debater iya. beda. Mandiri aja. Mandiri, Iya, betul. Iya, jadi untuk aku itu cuma untuk memang untuk debater di nasional sendiri, adjudicatingnya sayangnya aku belum berhasil untuk masuk ke 10 besar karena ya lawannya cukup beda levelnya ya. Saya kan masih baru di sini. Bisa loh Mas sampai ke peringkat panel. Panel Tapi itu ya. ada 3 tingkatan juri nasional. Pertama itu adalah ketua juri atau chair. Kedua itu panel. Panel itu punya andil besar terhadap Tangan sebuah kanan keputusan. juri. Dan Paling untungnya rendah Dona trainee. bisa masuk ke panel Iya. dan yang ke panel itu kalau nggak salah cuma ada 20 orang dari 112. Dan Dona termasuk. Dona termasuk. Iya, itu salah satu. Luar biasa. Jadi itu iya, jadi memang sedikit berbeda, tapi memang kalau untuk aku tuh aku berhasil membawa UKI ke nasional, lalu aku berhasil menjadi panel dari round awal sampai round akhir. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, untuk prestasinya sendiri itu bagaimana cara mencapainya? Mungkin Siska bisa. Kalau kita ya kembali lagi karena kita baru ya UKM-nya dan sebenarnya saya juga join itu, saya kan angkatan 2022. Saya sekarang itu di semester 2. Jadi baru dari awal semester 2 saya join di UKM debat, tapi saya nggak ada pengalaman berdebat sama sekali. Dari SMA itu saya nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi pas saya join sama kakak sama abang di sini, pertama itu mereka harus ngejelasin dari awal dulu. Jadi cara berdebat gimana caranya, latihannya juga gitu. Kebetulan karena kita suasana UKM debat itu sangat ramah, jadi saya juga merasa disemangatin untuk selalu melakukan yang terbaik. Akhirnya saya juga semangat untuk melakukan atau latihan reguler debatnya gitu. Nah, jadi dengan latihan reguler debat itu puji Tuhan usahanya kita terbayar gitu loh. Jadi pas lolos regional, pas di nasional juga kita dapat best speaker, itu sangat membahagiakan kita berdua lah ya, karena kan latihannya itu beneran sore ke malam, karena kita biasanya itu setelah kelas sore itu langsung latihan di kampus begitu. Jadi ya itu latihannya. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin kita kalau udah waktu kita diutus jadi delegasi lumayan keras ya latihannya, karena apa? Bahkan UTS pun kita tetap latihan. Gitu. Jadi waktu itu kan kita sempat di bulan Mei ya. Maret, di bulan Maret kan sempat ada UTS. April sorry. Dan kita tetap komit ya udah kita latihan aja, tapi jangan sampai melanggar jadwal UTS atau ya itu sih susahnya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang UTS dan gimana kalian cara menjaga time management kalian gitu ya. Nah, selanjutnya ini situasi kompetisi dari kompetisi lomba di sana itu gimana? Apakah menegangkan atau mencekam atau biasa aja ternyata easy? Oh ini. Easy peasy. Oh siapa? Rama mungkin. Oke, mungkin kalau boleh jujur di regional sangat mencekam atau sangat menegangkan karena kita khususnya aku yang udah tahun lalu gagal, aku udah komit tahun ini nggak boleh gagal. Oh gitu. Jadi mungkin walaupun mungkin nggak ada ya pihak yang mempressure aku, tapi aku pressure kayak karena aku udah ada diri sendiri yang pressure ya. Dan apalagi aku ada partner yang baru juga, aku harus lolos nasional tahun ini karena kebetulan UPI itu udah lama banget tidak lolos ke NUDC. Kayaknya kalau tidak salah lebih dari 9 tahun. tahun. Jadi apalagi sekarang udah ada UKM debat, ibaratnya pressure untuk lolosnya lebih tinggi. Namun kalau di nasional kemarin jujur iya, kenapa? Karena itu adalah lomba debat offline pertama, jadi sistemnya baru, kita angkatan corona, jadi nggak biasa dengan jalan-jalan ke debaters hall atau tiba-tiba buat ngomong di depan orang, bahkan ada beberapa yang di live stream. Mungkin hari pertama agak sedikit menyesuaikan diri dan canggung, tapi di hari-hari berikutnya tidak. Ada rasa deg-degnya nggak gitu? Oh ada. Tentunya ya pasti. Khususnya di ronde-ronde yang bisa dibilang panas. Yes. Karena nggak ada AC atau Panas ya.
dua-duanya kadang Dua-duanya, mungkin. ada sempat yang AC-nya mati. Oh, gitu. Soalnya Ronde terjadi- terakhir ya kalau nggak Iya. salah itu. Iya, betul. Sama itu yang kita ingat sih ronde ketiga karena situasinya itu beneran kita panas. iya kita ketemu sama universitas itu yang Hot seat. yang ya mereka itu udah paling jago lah di Big, NUDC namanya gitu sudah kan. besar. Tapi di ronde ketiga kita udah langsung ketemu sama mereka gitu loh. Jadi itu yang Iya, situasinya betul. lumayan tegang juga gitu. Tapi overall beneran It's sangat good, ya? is good, very good. Have fun banget kita di sana seminggu. Iya, kalau saya tidak relate ya, saya tidak merasa tegang karena kan saya di balik layar. Jadi saya tidak, Jadi, soalnya. iya. Itu gimana rasanya? Kalau di balik layar? iya di balik layar rasanya malah jujur sedikit membosankan ya. Karena tidak dakdikduk, tidak mengalami adrenalin di mana saya tuh harus kayak aduh, saya face to face sama orang gitu kan. Jadi karena saya sebagai adjudicator akhirnya saya memang lebih membahas lebih tanda kutip bekerja itu setelah debater ini sudah selesai menjalankan tugas mereka. Di situ saya baru menjalankan tugas saya. Makanya saya tidak merasakan yang namanya dakdikduk lah, adrenalin segala macam karena ibarat kata saya ketika saya sedang menjalankan tugas saya menjalankan tugasnya dengan keadaan yang memang santai gitu dengan juri-juri lainnya gitu. Saya memang kayak nggak perlu yang di pressure yang kayak kamu harus bagus, enggak gitu. Iya, jadi nggak relate. Iya, nggak relate Beda. aja sih sebenarnya. Berarti apa yang Rama rasakan, Siska juga rasakan? Iya, gitu benar, ya? barengan Karena kita. better ya? Iya, benar. Oke. Nah, karena udah bahas tentang situasi nih, aku mau lebih bahas lagi mengenai lawan debater kalian. Tadi kalian udah sempat singgung ya, Yes. itu gimana cara menghadapinya? Hmm. Yang udah berpengalaman, Rama? Mungkin cara yang sudah berpengalaman adalah ini tips aja sih mungkin untuk para debater di luar sana. Coba kalian itu nonton video debat tapi nonton video debat yang susah. Jadi kalian coba mengerti mereka ngomong apa sih, karena jujur kalau debater yang berpengalaman kadang kata-katanya sudah kadang ada yang terstruktur atau enggak kadang kayak nggak terstruktur gitu loh, tapi materi mereka bagus. Jadi mungkin aku hampir tiap hari tuh nonton video mereka kayak apa, jadinya aku nanti di sana nggak bingung ini mereka udah ngomong apa ya gitu. Mungkin sedikit jelasin yang terstruktur dan tidak itu seperti apa? Telkom ya, jadi kalau Telkom itu, ini kalau menyebut nama ya, jadi Telkom itu yang terstruktur, jadi biasanya kalau terstruktur itu dalam arti dari awal sampai akhir itu mereka udah tahu poin-poinnya. Dalam perdebatan ini saya Hubungannya apa? akan memberi tahu 2 poin gitu, terus nanti ada poin pertama itu layernya pertama kedua bla bla bla, jadi seolah-olah kayak mereka itu ngajar gitu. Jadi sangat jelas, terperinci banget. Jadi kita lawannya juga connect gitu loh, ngerti apa yang mau mereka sampaikan gitu. Jadi otomatis kan kita juga ada pressure-nya ya. Waduh, kok lawan kita rapi banget dan pede ya kan. Jadi kan dalam debating ini kan kalian itu harus berusaha untuk membuat juri itu setuju sama opininya kalian gitu kan. Jadi kita udah pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Ada juga mungkin yang tidak terlalu terstruktur tapi mereka argumennya bagus. Jadi misalnya sedikit berantakan. Tapi mereka itu tetap karena pede dan mereka tahu argumennya apa, akhirnya mereka juga bisa menang gitu loh. Jadi emang ada bedanya. Jadi emang lebih baik apalagi untuk saya ya yang belum ada pengalaman sama sekali, memang benar kalau bisa itu nonton beberapa video karena zaman sekarang itu semua diupload di YouTube gitu. Jadi itu lumayan bisa nonton tips-tipsnya dari video YouTube. Nah, kalian dari tim mana ini, yang terstruktur atau yang argumennya luar biasa bagus? Aku boleh bilang thank you to Kak Shannon, pelatih kita Iya. lumayan terstruktur. Yes. Wow, luar biasa ya. Iya. Dan argumennya juga pasti bagus. Wah, itu tergantung ya. Jadi kembali tergantung ke juri. Tapi bagus karena kalian udah menang gitu loh. Oh iya, puji Tuhan, benar. Iya. Nah, kalau Dona sendiri ini gimana? Pernah nggak ketemu sama lawan? Kalau untuk lawan juri sendiri, aku nggak pernah ngerasain kayak oh susah. Walaupun aku maksudnya ngerasa susah, bukannya kayak oh my god dia bagus, enggak. Tapi karena kita memang semua sama-sama santai, jadi nggak kelihatan. Cuma memang yang susah itu adalah ketika harus mendengarkan 8 orang berdebat, itu udah pusing gitu. Belum lagi kan sebagai juri kan aku harus nyatet apa aja sih yang materi mereka bikin mereka memenangkan perdebatannya. Itu juga susahnya di situ, lebih ke arah mencatat materi yang ada. Seperti itu. Oke, gitu. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Tapi kita belum selesai teman-teman, kita masih ada cerita-cerita lagi selanjutnya.
Ya, halo Sobat Uki, kembali lagi di Uki Podcast. Nah, kali ini kita masih dalam lingkup materi yang sama, pembahasan yang sama tentang NUDC. Nah, tapi kita akan membahas topik yang berbeda nih teman-teman. Kita masih dengan 3 narasumber yang sama dan berprestasi yang luar biasa. Nah, langsung saja kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas tentang NUDC, bagaimana kalian berlomba, situasinya gitu. Kita bahas tentang cara kalian memanage waktunya itu seperti apa. Apalagi Rama yang hukum, itu pasti repot ya. Apalagi tadi sempat disinggung tentang UTS, harus latihan juga. Itu gimana Rama sendiri? Nanti akan Siska dan Doni. Mungkin dari aku agak shock, karena jadi gini, mungkin untuk aku dan Dona, kita semester 4 itu adalah semester pertama kali kita offline. Yes. Jadi banyak penyesuaian. Beda kalau dulu online mungkin UASnya ya hanya di hari itu aja pakai soal. Tapi beda, nah sekarang kita tahu offline tuh banyak banget yang harus ada tugas kelompok, kita presentasi. Tapi untungnya mungkin dari aku sendiri ya, karena kan kalau di hukum itu kita boleh memilih matkul kita sendiri dan dosen. Alhamdulillah dosen aku belum tidak ada yang merepotkan. Jadi semuanya untungnya bisa UTS-nya lancar waktu itu, dan juga aku juga kan beberapa UTS-nya ada yang ada kelompok dan lancar juga, karena aku sih nggak bilang sama mereka kalau aku lagi lomba dan lain-lain. Cuman aku kayak bisa nggak bahasnya agak maleman atau bisa nggak bahasnya sebelum jam segini gitu. Jadi untungnya teman-teman aku juga waktu itu pengertian walaupun tanpa aku bilang ke mereka. Oh, sukses sekali teman-teman Rama ya. Kalau saya sih sedikit berbeda ya, karena saya langsung jujur ke teman, sama kalau emang UTS sama UAS pun itu ada tugas yang kerja kelompok. Di situ saya langsung kasih tauin, saya ada halangan, saya nggak bisa datang untuk membantu kerja kelompok secara langsung, secara in person, tapi saya tetap ada kontribusinya. Jadi misalnya setelah pembagian tugas, saya langsung segera melakukan apa bagian saya langsung kirimin gitu loh. Jadi sebelum lomba, puji Tuhan itu saya semua tugas kerja kelompok itu saya sudah selesai gitu, dan saya sudah menginfokan ke seluruh dosen saya kalau misalnya Bu, Pak, izin ini surat-suratnya, kenapa saya nggak bisa hadir selama seminggu di UKI karena saya memang pergi ke Banten dan lain hal gitu loh. Jadi puji Tuhan emang dosen-dosen di UKI itu sangat pengertian. Jadi mereka tahu, jadi mereka beneran yang kayak udah semangat aja sis, kalau kamu misalnya emang udah selesai bagian kamu serahkan ke ketua kelompok, udah selesai gitu loh. Jadi baliknya itu saya tinggal ngerjain ujian susulannya yang paper, jadi yang untuk menjawab pertanyaan gitu loh. Jadi itu sama UTS sama UAS gitu. Jadi puji Tuhan berjalan dengan lancar ya, karena kerja sama teman, tapi juga kerja sama dosennya juga, yang dari FEB. Iya Betul, apalagi accounting hitung-menghitung ya. Kalau saya manajemen. Manajemen. Lebih simple, tapi tapi memang yang banyaknya itu presentasi sama kerja kelompoknya gitu. Jadi which is itu ribet ya, karena kan waktunya lagi. Bener, untuk berkumpul, untuk menjelaskan, memaparkan materi itu kan sedikit susah. Jadi memang perlu kerjasama antara mahasiswa sama dosennya. Iya. Dona nih gimana? Sama kayak Siska sih, walaupun tidak dari FEB juga, tapi maksudnya di hukum pun aku lebih memilih untuk jujur ke temen. Kenapa alasan aku nggak bisa datang saat itu, tapi aku balik lagi, aku tetap minta kayak oke, kalau kita ada kerja kelompok, aku minta bagiannya aku apapun itu, mau yang kasih susah, mau yang kasih menurut kalian gampang pun terserah, tapi intinya aku nanti udah ngerjain bagianku, dan aku sebisa mungkin nyelesain semua tugasku sebelum berangkat ke Banten, karena aku tahu di Banten pasti kalau udah selesai lomba pun kan malam kita udah capek ya, maunya kita udah makan langsung tidur, nggak mau bergumul dengan tugas lagi. Jadi sebisa mungkin aku nyelesain beberapa tugas-tugasku yang emang penting gitu ya sebelum ke Banten. Jadi itu lagi sih, emang puji Tuhannya teman-teman dan dosen-dosen yang aku dapat semester ini tuh pengertian semua. Jadi baik lagi nggak mengalami banyak kendala sih untuk time management sebagai kita bertiga. Nah itu tentang kuliah. Kalau di luar kuliah ada kegiatan lain nggak Rama? Kalau dari aku sih kebetulan nggak ada yang nggak sampai paling urgent banget, jadinya mungkin tidak terlalu diribetkan ya dengan adanya ini. Sama sih, mungkin kalau saya lagi CD. Gitu, jadi gimana itu? Saya anak pendeta jadi tahu itu. Oh gitu. Ya.
Jadwalnya. Itu repot karena saya harus ngasih tauin kan ke Inang sama Amang Pendeta. Kalau misalnya maaf ya Inang, Amang saya beneran seminggu. Kok bisa seminggu? Masa iya nggak bisa hari Minggu? Terus saya bilang kan, karena saya memang keluar kota gitu, bukan secara daring, secara online gitu loh. Terus ya saya udah kasih berkas-berkasnya, mereka yang kayak oke, yaudah deh nggak apa-apa gitu. Toh ini juga untuk ajang nasional gitu, jadi all the best, tetap berdoa ya semoga lancar gitu loh. Jadi kegiatan di luar sih cuman CD doang gitu. Itu puji Tuhan pas pulang juga mereka yang kayak gimana Francisca, hasilnya gimana, lancar atau enggak gitu. Jadi ya saya pulang-pulang itu membawa kabar baik lah intinya. Gitu. Gitu. Berkat yang melimpah ya. Iya. Nah kalau Dona gimana? Kalau aku sendiri jujur aku di luar UKIO nggak banyak kegiatan. Mungkin dan kalau misalnya pun ada kegiatan pasti berhubungan lagi dengan UKM. Seperti itu. Jadi lumayan nggak ada kendala karena maksudnya UKM sendiri kan juga kayak karena saya kan mengatasnamakan UKM juga untuk maju, jadi mereka kayak ya udah ya nggak apa-apa hari ini kamu nggak usah kayak ikut seperti itu. Jadi sama kayak Rama sih, aku nggak ada kegiatan di luar UKI sendiri. Selain UKM, organisasi apa di UKI? BPM, Senat atau itu ada dari kalian bertiga? Enggak sih. Aku ada. Ada. Karena ini kan UKM debat ini kan secara universitas ya. Saya juga ada join namanya KSPM. Itu untuk sekolah pasar modal. Jadi itu khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memang sebelum KSPM itu saya join KSPM dulu baru UKM, tapi saya memang udah izin sama ketua KSPM kalau bolehkah saya izin UKM debat, karena takutnya itu nanti bentrok atau misalnya karena ada beberapa kating-kating yang bilang kalau bisa diinfokan dulu, takutnya nanti ada peraturan yang nggak boleh join dua organisasi gitu. Jadi puji Tuhan pas saya ngomong ke ketua, mereka yang kayak nggak apa-apa sih, yang penting time management kamu itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada proker KSPM, ada proker UKM debat juga, terserah kamu yang mana yang prioritaskan, gimana caranya kamu bisa membagi waktu, kami nggak masalah gitu. Jadi ya itu balik lagi teman-teman, time management itu sangat penting. Karena gimana ya, organisasi itu beneran tergantung dari kalian gitu. Kalian itu mau join yang mana aja itu terserah, tapi juga tanya juga ke ketuanya, siapa tahu memang ada peraturan yang nggak boleh join dua organisasi berbarengan ya. Tapi kalaupun bisa, semua itu ditanggung sama tangan kamu sendiri gitu loh. Kamu bisa bagi waktu atau enggak. Langsung digas gitu aja kalau misalnya bisa. Iya benar, itu saya. Sampai jalan tol kalau nggak. Betul. Gitu. Nah, selanjutnya nih, ini bagaimana dukungan keluarga kalian, Rama, mengikuti Indonesia ini? Dukungan dari keluarga banyak ya, khususnya kebetulan kalau misalnya kita lagi latihan online, karena kita juga latihan kadang online, karena kan kita sampai malam gitu, mungkin nggak diganggu atau ibaratnya ada makanan pastinya atau enggak atau enggak simple aja, kayak contohnya waktu itu kan kita mau ke Banten, pastinya aku di waktu itu sih dibantuin kayak aku sih nggak packing sendiri, cuman kayak bajunya itu udah disiapin, yang mana nih, atau direkomendasiin bawa yang ini aja nih kayak gitu. Lebih ganteng, lebih rapi. Bener. Kalau Siska gimana? Sama keluarga itu beneran yang kamu lolos regional Kak, terus kapan nasionalnya? Sebulan, cuman beda 1 bulan kalau nggak salah, sebulan lagi mah gitu. Ya udah semangat lah gitu. Terus ini offline atau online gitu? Offline. Wah ya udah. Jadi mereka yang ingetin gitu loh untuk tiket, reservasi hotel. Terus misalnya untuk berkas-berkas itu udah selesai atau belum gitu. Jadi walaupun mereka sebenarnya nggak terlalu ngerti prosesnya itu gimana, tapi mereka selalu ngingetin. Kalau terus administrasinya benar, karena itu kadang yang kita suka lupa gitu. Ya, kita cuma fokus, ya kita harus menang. Tapi kita lupa gitu kan untuk ngomong ke fakultas masing-masing, untuk ke rektorat gitu loh. Jadi administrasinya itu sangat penting. Terus kalau misalnya keluarga juga selalu bilang ya jangan lupa untuk berdoa gitu, itu sangat penting. Jadi jangan usaha dari diri sendiri doang, iman itu harus tetap kuat. Iya, harus tetap kuat jalan. juga, harus tetap dilanjutin. Terus ya kepuji Tuhan fakultas juga ngebantuin gitu loh. Jadi dari surat susulan, dari dekan itu suratnya semuanya digampangin buat kita, puji Tuhan. Jadi ya itu dukungan dari fakultas juga
kita ngerasa. Kalau Gitu. Dona gimana dukungan keluarga? Kalau dukungan keluarga, yang jelas sangat ini ya. Yang pertama mereka pasti sangat melancarkan kayak, oh ya kita doain kamu terus dari sebelum regional mulai pun udah didoain gitu maksudnya. Jadi memang sudah jauh-jauh hari udah, iya sangat support kayak gimana regionalnya. Terus kayak mereka selalu juga terus berusaha untuk up to date, apalagi termasuk mamaku tuh selalu pengen ngerti apapun itu, jadi nanya, oh ya gimana sih kalau itu prosesnya, kamu nanti habis dari regional kemana, terus pas tahu dari Banten, mama langsung kayak, oh yaudah sini mama bantuin cari hotel kamu mau di mana, terus naik travelnya apa, ini biar mama yang bantuin, kamu yang pesen aja, jadi kalian nanti tinggal mesen jalan gitu ya, kalian gak usah nyari, udah biar mama aja yang bantuin gitu. Itu benar tuh. Terus Kan satu ini transportasi. iya. Oh, Paket gitu. Fitrans gitu, Terima kasih travel. untuk kepada kampus yang sudah membiayai. Iya betul. Oke, lanjut Dona. Iya, jadi itu terus setiap sampai di Banten ditanyain juga gimana lombanya, perasaannya gimana, terus mama masih doain, keluarga doain gitu sih. Jadi emang Harus ada doa puasa ya biar menang. betul. Pastinya. Iya. Nah, kemudian hal yang tidak boleh dilewatkan saat kuliah itu apa? Masa kuliah. Aku, yang pertama sih networking ya. Jadi gini, ceritanya itu saya nggak tahu tentang UKM debat sama sekali dari awal semester. Dari semester 1 saya masuk ke UKI itu saya nggak tahu. Saya tahu itu gara-gara saya temenan sama anak HI. Gitu, anak HI pernah ngedengar saya bisa bahasa Inggris, dia yang nawarin, Siska di UKI itu ada loh UKM debat. Oh, UKM debat. Oh ya, oke. Saya dengerin cuma segitu doang. Terus dia bilang, iya tapi UKM debat bahasa Inggris juga ada. Saya join yang bahasa Indonesia, kamu join aja yang bahasa Inggris. Nah, jadi kalau nggak ada networking, itu saya nggak kebayang deh, saya nggak akan ketemu sama Kak Dona sama Bang Rama gitu loh, saya nggak akan bisa mengikuti NU di sini. Jadi menurut saya yang paling penting teman-teman itu networkingnya gitu loh. Jadi jangan malu, jangan takut untuk berteman di luar fakultas lain, dari jurusan lain juga gitu loh. Mungkin sedikit susah karena kan dulunya itu kita COVID, seringnya online, mungkin masih agak canggung, itu wajar, semua orang itu mengalami hal yang sama, tapi diusahain itu memperluas pertemanan itu di luar gitu. Jadi jangan yang fokus di satu fakultas doang gitu sih, karena itu membawa banyak opportunity, itu banyak banget dari teman-teman kita itu nggak ngerasa gitu. Kalau Rama? Mungkin aku agak bedain sedikit karena aku setuju juga sama networking. Mungkin untuk semua anak fakultas hukum di seluruh Indonesia, ini sih coba melakukan aktivitas di luar mata kuliah. Kayak aku debat, itu mungkin aku debat bukan debat hukum, tapi kayak menurut aku itu bermanfaat banget ya buat aku di hukum. Lalu juga mungkin ada juga karya tulis ilmiah di hukum, lalu juga ada peradilan semu, itu penting juga. Dan pokoknya kalau menurut aku juga mungkin membangun relasi yang baik dengan, tidak hanya dengan teman tapi dengan dosen juga, dengan fakultas dan khususnya dengan universitas juga. Itu penting ya. Mungkin tambahan sedikit untuk Dona gimana? Kalau dari aku sih yang jelas harus berani ngambil langkah baru. Harus berani ngambil langkah karena balik lagi kita kan setiap orang punya pemikiran dalam lihat kehidupan tuh beda-beda ya gitu kan. Jadi mungkin ada yang kayak aduh aku nggak berani keluar dari comfort zone aku. Kalau menurut aku untuk di kuliah, untuk tetap ditinggal di comfort zone itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi kalau menurut aku selain networking, selain membuat relasi yang bagus, terus tadi yang Rama bilang berani untuk melakukan aktivitas di luar kuliah, pertama itu adalah berani dulu keluar dari comfort zone. Karena kalau nggak mau keluar dari comfort zone, ya udah opportunity yang bisa kita dapetin semua lewat gitu sih. Itu ibarat katak dalam tempurung. Betul. Benar. Segitu-gitu aja guys. Oke. Nah, kita belum selesai nih teman-teman. Kita masih ada lagi pembahasan yang cukup menarik kali ini. Nah, tetap saksikan terus di UKI Podcast mengenai Indonesia dengan 3 narasumber terbaik kita. See you. Oke, Sobat UKI, kembali lagi di UKI Podcast. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Nah, tadi aku sempat lupa nih bahas tentang support keluarga. Ada sedikit kelupaan. Kalian bisa bahasa Inggris itu dari mana? Mungkin Rama bisa jelasin? Aku dari bahasa Inggris itu kalau SD itu kebetulan aku disekolahin di sebuah sekolah di bilangan Pondok Cabe, yang dimana mereka itu walaupun buka sekolah swasta yang dimana
mereka memperkenalkan bahasa Inggris lah ya, walaupun mungkin tidak full, tapi mengajarkan bahasa Inggris. Lalu juga aku SMP dan SMA aku kebetulan di luar negeri. Jadinya mungkin awal-awal aku boleh jujur, aku masuk SMP kelas 7 bahasa Inggris aku belum perfect sama sekali, masih terbata-bata. Dan satu hal, aku itu nggak pernah dilesin bahasa Inggris seumur hidup aku gitu loh. Dari kecil. Karena banyak nih anak-anak yang kamu les bahasa Inggris ya, apalagi si SD aku nggak pernah kebetulan. Jadinya aku di kelas 7 sedikit struggle, sedikit agak kesulitan, namun aku ya fight aja, atau ya udahlah emang harus ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi di luar negeri ya mau nggak mau harus ngomong. Akhirnya di kelas 8, kelas 9 alhamdulillah udah lancar. Kalau Siska? Kalau mungkin untuk konteks kita orang tuanya diplomat ya. Jadi kalau saya dari kecil udah lahir di luar negeri, terus SD sama SMA kalau saya yang ditinggalnya di luar negeri. Jadi di India sama di Kanada. Jadi itu sama-sama pakai bahasa Inggris, dan memang dari kecil itu mama sama papa udah tahu kalau nih anak-anak kita itu harus bisa bahasa Inggris dari kecil. Jadi dari rumah itu kita udah bilingual. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu dari TK itu udah dilatih gitu loh. Jadi mungkin sedikit berbeda sama Bang Rama. Terus kalau saya dilesin bahasa Inggris karena mama itu beneran, walaupun mama udah ajarin dari TK, menurut mama itu yang nggak cukup nih kalau dari saya doang, harus lebih bahasa Inggrisnya itu beneran harus selevel akademik, bukan yang selevel cuman asal ngerti hello how are you, nggak sekedar itu doang. Jadi mama sama papa itu tekadnya itu kamu harus bisa bahasa Inggris itu lebih dari papa gitu, karena papa juga sebenarnya bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi dari kecil udah diajarin, ada tambahan les gitu. Makanya sampai sekarang pun saya gunain talenta bahasa Inggris saya itu masuklah ke UKM debat gitu. Kalau saya lahir ya? langsung betul, karena tidak relate dengan orang kan, orang tuanya diplomat, mamaku bukan diplomat, tapi sedikit relate-nya adalah kakekku yang diplomat. Jadi mamaku memang terbiasa untuk tinggal di luar negeri. Kayaknya sampai kuliah, sampai lulus kuliah mama tinggal di luar negeri. Lalu ketika ketika melahirkan aku, mamaku tuh udah bertekad, oke, anakku tuh harus bisa bahasa Inggris sejak sedini mungkin. Jadi dari kayaknya kalau bisa mungkin dari bayi udah diajak ngomong pakai bahasa Inggris. Dari janin, udah didengerin lagu bahasa Inggris itu kan. Yang lain mungkin lagu anak-anak balonku ada 5. Kalau aku kan mungkin langsung didengerin The Beatles gitu kan, misalnya gitu. Jadi memang udah paksa karena memang gaya hidup mamaku itu udah ke arah yang sedikit ke arah barat gitu, ke arah negara-negara barat. Makanya dari kecil aku udah dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Jadi karena udah terbiasa bahasa Inggris, aku mikir kayak sayang juga kalau bahasa Inggris aku bisa tapi nggak kepake di sekolah. Jadi memang dari SD sampai kuliah pun aku selalu join yang berbau-bau bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, karena bicara tentang bahasa Inggris nih, kalian pernah nggak di lingkungan yang kayak lu nggak usah sosok bahasa Inggris? Pernah, doh. Mana tuh? Soalnya aku Pernah kok. ada rasa kayak udah deh gue nggak usah deh bahasa Inggris deh kayak gitu, biar diterima. Enggak. Kalau aku tergantung menyesuaikan aja sih. Aku menyesuaikan kalau misalnya di lingkungan aku memang mereka tidak berbahasa Inggris, aku tidak mau ngomong bahasa Inggris atau kecuali mereka nanya dan emang ada pelajaran. Jadi tapi kalau misalnya aku lagi sama mereka berdua, dan kebetulan aku sama mereka berdua kalau ngomong bilingual tapi kebanyakan pakai bahasa Inggris, tapi mungkin ada di depan aku ada teman-teman yang nggak bahasa Inggris, tapi aku tetap gas aja ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris. Tapi aku nggak mau memaksakan orang yang nggak nyaman ngomong bahasa Inggris untuk aku harus ngomong bahasa Inggris sama mereka. Kecuali kalau mereka memang tolong dong ajarin gue ngomong bahasa Inggris, ayo kita ngomong bahasa Inggris, itu berbeda lagi kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja di tempat di mana. Kalau aku prinsipnya aku gitu. Menyesuaikan ya kayak bunglon ya. Kalau Siska, Dona gimana? Dona dulu. Kalau aku aku bukan tergantung tempat, tapi tergantung gimana orang itu minta. Kalau orangnya aku nggak paham, boleh nggak usah pakai bahasa Inggris, oke. Tapi kalau ada yang kayak, kamu tuh nggak usah sok bahasa Inggris, kamu tuh nggak cinta Indonesia. Aku bodo amat, kan masalah Anda nggak paham bahasa Inggris. Karena kalau aku paham, jadi ya aku menggunakan bahasa yang aku paham. Kenapa aku harus ngikutin kemauannya Anda kalau misalnya aku bisa mempunyai kemauan sendiri? Sabar Bu. Keren ya? Kebawa karena kan kalau debate kan kita ngomongnya cuma 7 menit. Jadi kalau bisa
semua poin Keluar. kita harus bisa keluar dalam 7 menit. Iya. Jadi harus cepet ngomong, terbiasa cepet. Jadi ya gitu, kalau Iya. aku sering ditolak sama lingkungan sekitar karena emang aku kan kebiasaan pakai bahasa Inggris, tapi ya aku nggak peduli karena kayak ini hidupnya aku juga, jadi kayak aku nggak bergantung pada kalian. Jadi buat apa aku serempong mikirin kehidupan kalian? Seperti itu. Kalau aku mungkin sedikit dua-duanya ya, karena oke, kalau ke saya kan Batak ya, tapi saya nggak bisa bahasa Batak, saya nggak kelihatan juga kayak orang Batak. Betul. Jadi dari jangan terlalu cepet dong, aduh. Merasa tercall out ya. Terus soalnya teman-teman itu selalu yang kayak, oh wajar sih sis kalau lu bisa ya bahasa Inggris doang, kelihatan banget gitu loh. Jadi sebenarnya pas masih kecil itu kedengeran banget itu kayak ngejekin gitu. Sama kayak tadi kan kayak, udahlah nggak usah sosokan bahasa Inggris. Kita ngerti lu pernah tinggal di luar negeri, tapi nggak usah gitu juga gitu loh. Dari kecil emang itu masukin ke hati banget. Terus saya biasanya yang kayak, oh kok mereka kejam banget ya ngomongnya kayak gitu. Saya nggak ngerti apakah itu mereka sengaja atau enggak gitu kan. Tapi semakin gede kesini itu balik kayak melihat situasi. Kalau misalnya, karena gini, kita ngomong pakai bahasa Inggris bukannya jadi kita mau sombong atau kita mau membedakan gitu kan. Mungkin untuk kita itu ada beberapa kosakata yang kita taunya dalam bahasa Inggris. Jadi langsung otak kita itu ganti ke bahasa Inggris. Tapi mungkin teman-teman yang lain itu yang kayak, ih kok mereka sok gengsi banget sih, mereka sok bahasa Inggris. Kan udah tahu kita nggak tahu bahasa Inggris. Nah masalahnya kan kita nggak tahu ya untuk hal begitu gitu. Jadi untuk di dunia universitas kuliah kayak gini, ada beberapa mahasiswa yang memang udah ngerti bahasa Inggris, tapi ada yang memang belum. Itu kita ngelihat situasinya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerti bahasa Inggris, kita akan tiba-tiba switch langsung pakai bahasa Inggris, atau kalau enggak kita akan lanjut lagi ngomong pakai bahasa Indonesia gitu loh. Tinggal ngelihat situasinya gitu loh. Karena kita juga nggak mau membuat orang itu yang bisa bahasa Inggris itu jadi yang kayak hal yang eksklusif. Karena itu itu yang dilakukan di Jakarta ya kebanyakan. Oh orang Jakarta itu jago bahasa Inggris otomatis mereka kaya dan pintar. Nggak juga gitu. Jadi kita untuk ya kami sebagai mahasiswa UKI ya, kita mau break stereotype itu. Semua orang bisa kok bahasa Inggris. Ya, bukan masalah benar, bukan masalah siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih pintar, bukan hal itu gitu loh. Jadi kita yang bisa bahasa Inggris itu juga kelihatan lebih ramah. Jadi kalian itu nggak usah takut untuk ngedeketin kita, nggak usah takut untuk join UKM debat juga gitu loh. Jadi ya itulah. Kita nggak punya rabies kok. Iya nggak Kita gitu. nggak punya rabies, udah vaksin rabies. Kita bukan kucing. Iya betul. Iya. Oke. Nah, kemudian ini kesan kalian berkuliah di UKI itu seperti apa? Apalagi ini kalian angkatan baru ya. Iya. Yang COVID Yes. terus masuk kampus Iya. dan UKI itu gimana? Dari Fakultas Hukum UKI, aku pertama kali kayak seneng ya masuk ke Fakultas Hukum. Walaupun bukan di UKI pun aku pasti bakal seneng. Tapi mungkin agak beda sama Siska yang langsung terjun ke offline. Mungkin ada penyesuaian kayak 3 semester online. Jadi kita belum merasakan kehidupan kampus sepenuhnya. Kita nggak pernah nongkrong di kantin. Palingan ya cuman kalau ada UKM aja kayak begitu. Nah waktu offline di 2022 sedikit ada shock. Mungkin kayak oh begini ya kuliah offline. Tapi untungnya sampai sekarang belum ada hambatan ya. Maksudnya aku juga lancar untuk bersosialisasi di kampus dan juga mungkin di kampus UKI ini menurut aku kampus yang paling aksesibel dari semua kampus di Jakarta, karena benar-benar di tengah Jakarta teman-teman. Iya. Walaupun mungkin busway kita, nah apalagi 1 tahun lagi, 6 bulan lagi busway kita mau haltenya baru Di-upgrade ya. Di-upgrade jadi Level up. Bahkan di universitas lain pun yang bergengsi pun jauh ya. Iya, Hanya betul. UKI doang yang benar-benar di tengah-tengah Di Jakarta. tengah-tengah. Benar. Terjun loncat. Iya udah dapat saya. Karena Iya. UKI unggul. Iya, benar. Iya, kalau dari saya sih ya benar ya. Saya kan angkatan 2022, jadi langsung diterima itu langsung offline gitu loh. Kalau dari saya sih yang saya seneng itu mahasiswanya itu beragam-ragam ya. Jadi beneran ada yang dari jauh, jadi mereka yang dari ujung Indonesia juga ada yang datang ke sini juga gitu loh. Jadi untuk saya yang juga sangat berbeda, saya nggak terlalu kelihatan kayak orang Batak. Orang-orang juga yang kayak saya pernah ketemu sama beberapa teman yang mereka nggak terlalu peduliin tentang hal itu, gitu loh. Karena kita semua itu nggak tahu Jakarta. Ya udah kita berbaur karena hal itu gitu loh. Kita datang untuk belajar, untuk kampus doang. Kita nggak terlalu mentingin aku mau berteman satu golongan saja gitu loh. Jadi itu yang saya sangat seneng kok di UKI.
kita sangat berbeda-beda, tapi ya karena tujuannya itu ya udahlah kita sama-sama nggak tahu Jakarta kan ya udah mending kita temenan barengan dah itu doang. Sangat simple gitu loh, sangat seperti apa pemikirannya itu kayak anak kecil sebenarnya kan, yang kayak kita nggak tahu apa-apa ya udah karena kita takut kita nggak tahu solusinya apa, mending kita temenan dari situ. Jadi karena saya pikir itu kan kalau masuk ke dunia perkuliahan itu yang mereka maunya yang satu golongan saja, yang dari Jakarta ya Jakarta doang gitu. Pilih-pilih gitu. Jadi untungnya pas saya datang ke sini ya mau berteman di luar fakultas, mau di dalam fakultas ekonomi juga itu gimana ya? Ya itu maksudnya kayak nggak ngelihat dari suku atau ras atau agama, itu bisa aja jadi berteman gitu. Kalau Dona, Kalau aku jujur culture shocknya aku ada 2. Waktu pertama kali akhirnya masuk ke UKI dan online baik offline itu kerasa. Pertama karena aku dulu SMP SMA selalu dikelilingin sama orang Jawa dan maksudnya orang Chinese yang maksudnya emang mereka tuh ya udah maksudnya 2 itu aja gitu loh. Jadi ketika masuk UKI yang tiba-tiba ketemu orang Batak, ketemu orang Papua, ketemu orang Kalimantan nih, segala macam, aku kayak wow ternyata banyak banget, ternyata nggak pernah ketemu orang yang sebeda ini, maksudnya banyak dari kota-kota lainnya tuh banyak gitu. Terus yang kedua karena dulu jurusan aku di SMA IPA. Jadi ketika aku masuk ke hukum kan agak melenceng gitu kan, tiba-tiba kayak ngiang gitu kan, agak puter balik gitu, jadi kayak agak kaget juga karena kalau di IPA kan biasanya hitung-hitungan, ini tiba-tiba semua yang kayak oh ini undang-undang, ini tentang hafalan, aku jadi studi kasus. Iya, agak bingung tapi ya udah nggak apa-apa, kita jalanin dulu aja. Ini mungkin pertanyaan untuk Rama sama Dona ya, karena pertamanya online ke offline, pernah nyasar ruangan nggak sih saat tahunnya? Pernah ya. Di hari pertama itu kita bener-bener, kalau aku sih bener-bener nyasar. Bener-bener Nyasar tadinya mau ke FH jadi ke Visipol. Oke. Terus kayak mungkin apa ya dulu ya, kamar mandi. Jadi masuk salah kamar mandi, aku baru tahu kalau misalnya di Fakultas Hukum itu ada kamar mandi khusus dosen dan ada kamar mandi khusus mahasiswa. Dulu pas waktu 2 tahun lalu aku online, ya aku masuk yang mana aja gitu loh. Tapi ternyata sekarang dicegat kayak gitu misalnya. Kalau Dona? Kalau aku sampai detik ini pun aku masih suka lupa ruangan-ruangan yang ada. Memori jangka pendek atau emang? Kayaknya memori jangka pendek sih. Karena maksudnya kan kalau per kelas kan ada yang oh ya ini ruangan yang 23 gitu. Kadang tuh aku suka tiba-tiba bukanya ruangan 25 gitu kan. Karena kan aku mikirnya kayak oh iya sebelah sini tapi kan lupa yang pintu keberapa. Jadi kayak pas dibuka dosennya beda tuh kayak oh ya maaf Pak salah. Nyari lagi gitu. Kalau aku sampai sekarang sih yang itu sih yang masih jadi kendala adalah suka sering salah masuk ruangan kelas aja gitu. Nah ini sebagai penutup, tips dan saran kalian untuk teman-teman. Pertama tips prestasi kalian, mungkin bisa ngajak teman-teman debat itu nggak menyeramkan loh, bahasa Inggris itu tidak menyeramkan loh, itu gimana? Mungkin Siska boleh? Kalau dari saya sih yaitu ya dari semester 1 sebenarnya kita memang tidak dianjurkan untuk langsung masuk ke UKM, which is itu menurut saya itu memang strategi yang baik. Lebih baik fokus sama menyesuaikan di fakultas sendiri dulu. Tapi kalau bisa secepat mungkin kalian itu langsung join ke UKM atau organisasi lain. Jadi contohnya kayak saya di semester 2 itu saya usahain saya harus langsung nih masuk ke UKM atau organisasi mau dari fakultas ekonomi atau enggak di luar gitu loh. Karena balik lagi networking itu sebenarnya lebih gampang kalau kita itu masih muda, masih gimana ya, mata kuliahnya itu masih gampang-gampang, otomatis time management itu kalian kalau mau time management mau ngerubah strategi itu lebih gampang juga gitu loh. Jadi lebih baik sedini mungkin kalian langsung join. Terus ya itu balik lagi untuk UKM debat bahasa Inggris itu, jadi kalian jangan khawatir, aku kan belum fasih bahasa Inggris. Teman-teman, kita kasih tauin di NUDC itu banyak banget universitas lain itu yang mereka itu nggak tahu fasih bahasa Inggris juga gitu, yang beneran yang aksennya itu masih kental daerah, kental orang Indonesia. Nggak ada yang sosokan bule-bule segala, itu nggak ada. Yang penting kalian tahu argumen kalian itu apa. Jadi kalau yang diuji itu sebenarnya critical thinkingnya kalian gitu loh, proses untuk bikin argumennya itu apa. Jadi itu sangat berguna buat teman-teman juga gitu loh, karena nanti teman-teman kalau mau bikin essay, mau bikin paper, itu juga dipakai juga gitu loh, apa yang mau kalian omongin gitu loh. Jadi tips-tipsnya itu nggak usah khawatir tentang bahasa Inggris, kalian join aja, yang penting cocok sama lingkungan, itu pasti kalian juga akan mendapat kegunaan positifnya lah ya gitu. Oke, mungkin mewakili karena Dona sama Rama sama-sama hukum, mungkin Rama ya saran
ke depannya kayak gimana? Saran untuk orang yang khususnya mahasiswa hukum ya, menurut aku sarannya adalah perbanyak wawasan. Kak, tadi kan mungkin Siska udah ngomong tentang apa ya, partisipasi. Kalau aku dari wawasan, karena baca. karena kalau kita ngomongin soal hukum, kalian juga harus tahu isu hukum apa sih terkini gitu, apa sih undang-undang yang baru, karena itu menurut aku ya dari debat itu. Salah satu hal yang paling membantu aku di debat adalah kelas hukum itu sendiri. Contohnya kemarin itu ada mosi tentang pelarangan ekspor oleh kementerian. Itu tuh aku bahas banget di kelas hukum internasional aku di semester yang lalu, dan karena salah satu dosen tersebut telah membahas topik ini, aku jadinya oh iya ya, aku jadi inget dosen aku dulu pernah ngomong ini. Jadi jangan terlalu terpaku sama teori, tapi terpaku juga tentang wawasan kalian tentang apa sih yang terjadi di dalam masa sekarang kayak. Jadi teori langsung dipraktekkan gitu. Yes, Iya, benar. Oke, wah tidak terasa ya, ternyata sudah lama kita berbincang-bincang tentang NUDC, tentang UKI, tentang background kalian juga. Nah jangan bosan-bosan nanti kalau misalnya lomba tahun depan ternyata kalian juara 1. Amin. Nanti kita akan undang kembali di materi berikutnya gitu ya teman-teman. Benar. Oke Sobat UKI, kita udah selesai membahas berbagai cerita sharing tentang NUDC, UKI, dan background dari 3 mahasiswa yang berprestasi ini. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang mau aku kasih ke teman-teman adalah jangan pantang menyerah, tetap coba aja, gagal bangkit lagi, karena iman tanpa perbuatan itu mati teman-teman. Nah satu lagi adalah jangan lupa berdoa dan tetap minta support lingkungan sekitar, terutama keluarga yang utama. Nah kemudian adalah jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena dunia sekarang itu adalah dunia bahasa Inggris. Kita memiliki hubungan dengan negara-negara yang luas gitu teman-teman. Nah itu aja mungkin bisa yang aku tambahkan. See you next time untuk episode selanjutnya. Tetap saksikan episode-episode seru di UKI Podcast. Bye bye. Yeay.